Nah, yang saya tahu nih dok ya, kalau misalnya tambal gigi itu kan ada yang sementara sama yang permanen nih dok. Nah, perbedaannya di antara kedua itu apa sih dok? Nah, mereka biasanya juga untuk kayak menunda penambalan gigi nih dok. Bahaya dari penundaan penambalan gigi ini seperti apa dok? Setelah ditambal. Nah, ini ada perawatan khusus gak dok dengan perawatan gigi yang sudah ditambal ini? Sehat bersama NK Health. Nah, statement akhir nih dok. Tips untuk merawat gigi untuk terhindar dari gigi berlubang, itu apa dok? Ya, yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut yang terutama ya dengan cara yang paling sederhana, sikat gigi. Sikat gigi itu harus 2 kali sehari, minimal ya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 3 kali apakah boleh? Ya boleh, tapi yang penting adalah 2 kali yang di waktu tadi yang pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Setelah itu biasakan menghindari atau mengurangi makanan yang manis dan lengket. Karena makanan manis dan lengket itu biasanya disukai oleh bakteri. Kenapa? Karena kadang kan setelah kita makan yang manis dan lengket itu dia susah untuk dibersihkan kalau kita tidak sikat gigi ya. Betul. Nah, jadi di situ dia makanan bisa menempel ke gigi, akhirnya bakteri bisa membuat gigi berlubang karena dia memakan makanan sisa tadi itu. Oke, baik. Jadi lalu setelah itu dianjurkan untuk makan makanan yang berserat, buah dan sayur. Setelah itu kalau bisa ya, ini kalau bisa silahkan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan kalau semisal didapati di gigi tersebut ada perubahan warna nih, nggak harus berlubang ya, misal ada karang gigi terus kenapa kok giginya berubah warna, silakan bisa dilakukan pembersihan gigi di dokter gigi. Intinya tuh kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di mulut atau udah merasa mulai ada nyeri-nyeri atau kalian bisa melihat sendiri nih gigi kalian itu udah ada ciri-ciri tadi yang seperti dokter Weda jelaskan, itu sebaiknya udah langsung dikonsulkan ke dokter gigi di NK Health tentunya. Dok mau nanya, kan banyak tuh orang yang masih takut buat ke dokter gigi. Ada gak dari dokter gitu jangan supaya nggak takut ke dokter gigi? Nah kita kan kalau takut takut sakit lah, takut dioperasi lah, takut banyak ketakutan. Ya pada dasarnya semua itu dokter gigi itu istilahnya memeriksa dulu ya. Jadi kalau Anda ke dokter gigi belum tentu langsung giginya dicabut, giginya dibur segala macam, tidak. Jadi kita cek dulu, jangan takut. Nanti kalau semisal perlu perawatan akan kita jelaskan dulu. Jadi kita tidak langsung istilahnya eksekusi segala macam, tidak begitu. Jadi jangan takut ke dokter gigi, nanti kita cek dulu, jika butuh perawatan kita komunikasikan, jika Anda setuju baru kami nanti akan melakukan tindakan. Gitu. Terus tadi kan ada penambalan tuh, ada bahan resin sama semen ya. Nah itu tuh ada keadaan khusus atau bisa milih sesuai kita aja kemauan kita gitu. Pemilihan bahan nih dok berarti? Kalau pemilihan bahan itu untuk bahan resin ya sebenarnya dia bedanya dengan semen, dia hanya dari warnanya sih. Untuk bahan resin dia lebih ke gigi yang di depan ya, untuk keperluan estetis karena dia lebih sewarna gigi. Jika yang semen itu dia tidak sewarna gigi memang, tetapi keduanya pun tidak jauh berbeda dari segi kekuatan maupun ketahanan begitu. Gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Lanjutannya barusan. Tapi ada keadaan khusus atau emang bebas aja gitu? Bebas aja. Lebih ke kalau yang dia resin dia sewarna gigi, jadi untuk kebutuhan estetis aja gitu. Kalau misalnya resin dia lebih ke gigi anterior begitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang resin juga bisa digunakan untuk gigi yang posterior atau gigi belakang, bisa juga. Tetapi yang jelas kalau semen digunakan untuk yang gigi depan itu kurang estetis memang. Gitu. Terus yang terakhir dok, ini kan kalau tentang odol ya, tentang sikat gigi. Odol. Kalau di iklan-iklan kan suka banyak tuh dipakein odol tuh sepanjang sikat giginya gitu. Sepanjang brushnya. Apakah emang harus sebanyak itu dok kalau sikat gigi? Kalau dari saya pribadi tidak harus sebanyak itu ya. Jadi cukup sebiji jagung aja nggak apa-apa, itu bisa kok. Jadi kalau odol itu dia ada kandungan deterjen, lalu dia juga ada kandungan abrasifnya. Jadi kalau kita
istilahnya memegang odol itu yang bagian pastanya itu kan agak kasar ya. Nah, sebenarnya kalau sikat gigi dia pakai odol yang seperti itu sebenarnya kurang baik karena dia dapat mengikis lapisan enamel jika dilakukan terlalu sering. Jadi kalau rekomendasi saya untuk odol sebaiknya pilih yang non deterjen. Kalau bisa mendapatkan, tapi kalau tidak bisa pun tidak apa-apa ya, kita akali saja tadi dengan tidak usah terlalu banyak, hanya sebiji jagung aja cukup kok. Yang penting cara kita untuk menyikat gigi betul. Nah, minimal 2 menit ya kita menyikat gigi. Setelah itu pilihlah bulu sikat giginya yang halus. Bulu sikat gigi yang halus, lalu untuk sikat giginya sendiri dia yang gagangnya lurus kalau bisa. Dan bulunya juga lurus nih. Sekarang kan banyak bulu sikat gigi yang dia istilahnya nggak lurus kan. Nah, itu nanti tekanannya beda. Nah, kita untuk mengatur tekanannya kita agak susah kalau dia istilahnya nggak lurus gitu untuk bulu sikat giginya gitu. Jadi yang lurus-lurus aja lah. Ternyata banyak ya dok ya. Selain dari pasta gigi. Iya betul sekali. Dan jangan lupa kalau sikat gigi kita juga membersihkan lidah dan langit-langit. Nah itu yang jarang sekali ya untuk dilakukan. Bahkan saya pun itu jarang nih dok untuk melakukan seperti itu. Nah ini kan teman-teman udah dapat nih tips dari Dokter Weda terkait dengan gigi berlubang, terus juga untuk pasta giginya serta sikat giginya. Terima kasih dok untuk hari ini sudah berkesempatan hadir di podcast Tanya Dokter. Nah untuk teman-teman semua yang memiliki ide atau pertanyaan lain seputar gigi, itu boleh banget tulis di kolom komentar. Dan nanti kita akan lihat dan kita akan coba untuk membahas kembali bersama dokter-dokter yang lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Dadah. Sehat bersama NK Health.